Sulit tampaknya sekarang ini Partai Demokrat untuk berlabuh ke Ganjar Pranowo ataukah ke Prabowo Subianto. Apakah Partai Demokrat akan menjadi yatim piatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Saya Bustaminarda tetap mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, melihat perkembangan Partai Demokrat yang sudah menyatakan hengkang dari koalisi perubahan, menarik untuk kita simak. Sebab sampai sekarang kelihatannya belum ada kepastian kemana Partai Demokrat akan berlabuh. Apakah Partai Demokrat akan melabuhkan perahunya ke Ganjar Pranowo, ataukah dia akan merapat ke Prabowo Subianto? Memang ada semacam sinyalemen mengatakan pokoknya ke yang bernama Wo. Tapi ini kan masih susah menebak. Sebab Prabowo juga Wo di belakang namanya. Ganjar Pranowo juga Wo. Jadi Wo yang mana ini? Sahabat BN, kita tahu bahwa Partai Demokrat ini akhir-akhir ini elektabilitasnya naik demikian menggembirakan. Apalagi semenjak hebohnya konflik antara Partai Demokrat dengan KSP Muldoko, tampak sekali perkembangan naiknya elektabilitas dari Partai Demokrat. Karena itu memang sayang sekali jika Partai Demokrat nanti untuk berlabuh ke suatu dermaga di pelabuhan tempat kapal yang akan berangkat membawa calon presiden dan wakil presidennya ke kontestasi politik 2024. Itu memang sangat kita sayangkan nanti jika Partai Demokrat tidak sempat melabuhkan kapalnya ke sana. Sesuai undang-undang, kalau parpol tidak ada yang didukungnya pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka untuk pemilu besoknya dia tidak bisa ikut. Jadi berbahaya sekali. Tetapi kalau tidak ada aturan itu, dalam kondisi seperti sekarang ini memang sebaiknya Partai Demokrat tidak punya calon presiden dan wakil presiden. Langsung saja maju untuk pemilihan legislatif. Itu mungkin lebih aman. Tetapi sayangnya undang-undang mengatur partai politik harus punya calon presiden dan wakil presiden. Ini. Sahabat BN, kita tahu memang sebagai partai yang telah lama mencanangkan perubahan, sulit tampaknya sekarang ini Partai Demokrat untuk berlabuh ke Ganjar Pranowo ataukah ke Prabowo Subianto. Sebab kedua baca pres itu tidak satu pun yang membawa misi perubahan.
Kedua-duanya punya membawa misi keberlanjutan dari rezim Jokowi sekarang. Sedangkan Partai Demokrat sejak lama sudah menyampaikan kepada pemilihnya, kepada kadernya, kepada simpatisannya bahwa Partai Demokrat adalah partai pembawa perubahan. Di sini susahnya. Dan tampak sekali sekarang ini Partai Demokrat seperti tidak begitu diharapkan oleh partai-partai yang mendukung dan mengusung Ganjar Pranowo dan partai-partai yang mengusung dan mendukung Prabowo Subianto. Ini sangat menyedihkan sekali untuk sebuah partai sebesar Partai Demokrat. Tampaknya dia boleh-boleh saja mendekat, tetapi tidak diharapkan benar dia mendekat. Sebab untuk partai yang mengusung dan mendukung PDIP, sekarang dia telah jauh melampaui presiden threshold 20%. Jadi tidak masuk pun ke sana Partai Demokrat, dia tetap akan berlayar ke KPU. Demikian juga pada koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto, tidak masuk pun ke sana, tidak merapat pun ke sana Partai Demokrat, dia pun tetap akan bisa berlayar karena ketentuan presidensial threshold 20% sudah jauh dia melampauinya. Sahabat BN, agaknya kalaupun Partai Demokrat merapat atau mendekat atau berlabuh ke Ganjar Pranowo, yang di sana partai terbesarnya adalah partai PDIP, yakni partainya Ganjar sendiri, yang ketua umumnya atau penentunya di sana adalah Megawati Soekarno Putri. Dan kita tahu luka lama Megawati Soekarno Putri oleh SBY dulu, sampai kini kita yakin masih berdarah. Masih belum sembuh luka itu. Dengan demikian, kalaulah Partai Demokrat yang sekarang nakodanya anak kandung dari SBY sendiri, AHY, dan ketua majelis tingginya adalah SBY sendiri, agaknya memang agak susah mendekatkan diri oleh AHY dan SBY kepada Megawati Soekarno Putri. Makanya tidak heran kita kalau Ketua Umum PDIP Megawati menggariskan boleh bergabung ke partai PDIP yang mengusung Ganjar, tetapi sebelum bergabung secara resmi deklarasikan dulu oleh Partai Demokrat Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang didukungnya. Bagaimana dengan Prabowo Subianto? Memang boleh-boleh saja kita katakan bahwa selaku sesama militer SBY, Prabowo Subianto dan AHY, tetapi melihat kepada apa yang dilakukan oleh AHY di saat tahun 2019, di mana ketika Prabowo Subianto sedang sibuk-sibuknya di MK melakukan gugatan terhadap dugaan kecurangan
Pilpres 2019, di mana Hakim MK belum lagi memutuskan apakah yang memenangkan Pilpres ini Jokowi atau Prabowo. AHY telah datang kepada Jokowi mengucapkan selamat atas kemenangannya. Ini bukan tidak mungkin, sampai saat ini masih teringat oleh Prabowo. Masih teringat. Sehingga kita melihat sampai saat ini belum ada upaya menggait yang begitu serius dari Prabowo untuk Partai Demokrat. Jadi kalau demikian memang kian kemari susah tampaknya Partai Demokrat sekarang ini. Dan jika sempat nanti Partai Demokrat tidak ada tempat berlabuh karena dia telah menyatakan keluar dari koalisi perubahan dan menarik dukungan dari Anies Baswedan, maka mungkin ada benarnya apa yang dikatakan oleh pengamat politik Adi Praetno. Apakah Partai Demokrat akan menjadi yatim piatu? Tetapi jangan salah juga, kalau Partai Demokrat tampak benar nanti berupaya untuk mendekatkan diri bergabung dengan Partai PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo, maupun bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju yang mengusung dan mendukung Prabowo, tak salah juga agaknya kalau ada yang mengatakan bahwa Partai Demokrat adalah anak pungut dalam tanda petik. Sahabat BN, dengan demikian kita melihat Partai Demokrat yang memiliki ketua umum yang begitu potensial, seorang anak muda yang punya jalan masih panjang ke depan untuk menjadi seorang presiden Republik Indonesia ini. Agaknya Partai Demokrat perlu menurunkan tensi kemarahannya kepada koalisi perubahan yang ditinggalkannya. Apalagi di koalisi perubahan itu sekarang ada temannya yang mungkin lebih dekat dengannya selama ini dibandingkan dengan partai PKB dan Partai Nasdem, yakni PKS. Kalaulah Partai Demokrat berjiwa besar seperti PKS, agaknya tidak persoalan. Dan yang jelas, jika Partai Demokrat kembali masuk ke koalisi perubahan, maka caleg-caleg Partai Demokrat yang selama ini telah mendaftarkan dirinya sebagai caleg di Partai Demokrat karena dia mencintai dan mengagumi Anies Baswedan akan tenang. Sebab kita tahu sekarang ini ada caleg Partai Demokrat yang berani keluar, batal dia mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat kalau Partai Demokrat tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Kalaulah ini banyak sampainya ke akar rumput, jelas akan berpengaruh kepada perolehan suara Partai Demokrat nanti. Karena itu, jika memang Partai Demokrat mengedepankan kepentingan rakyat
dari kepentingan yang lain, maka tampaknya jalan yang paling tepat bagi Partai Demokrat bergabung kembali dengan Koalisi Perubahan. Dan itu jelas akan membuat pemilih Partai Demokrat yang sekarang gelisah di akar rumput akan tenang kembali. Sebab rakyat yang berada di akar rumput, dia tidak begitu memahami benar percaturan politik tingkat elit. Ini susahnya. Baginya kalau sekali mendukung Anies melalui Partai Demokrat, selamanya dia akan mendukung Anies melalui Partai Demokrat. Apabila nanti dia tidak melihat ada Anies di Partai Demokrat, maka dua jalan yang diambilnya. Kalau tidak, dia tinggalkan Anies demi Partai Demokrat, dia akan pilih Partai Demokrat biarpun Anies tak dari sana. Yang kedua, dia akan tinggalkan Partai Demokrat demi Anies. Dia tak peduli Partai Demokrat, karena dia masuk Partai Demokrat, dia memilih Partai Demokrat karena Partai Demokrat memilih Anies. Sahabat BN, kalau kita lihat sekarang, tidak hanya Partai Demokrat, partai-partai lain yang berada di luar Koalisi Perubahan sekarang ini, kader-kadernya di akar rumput, kita lihat itu banyak yang mendeklarasikan masanya mendukung Anies Baswedan. Kenapa? Memang karena dia ingin perubahan. Dan perubahan itu adanya hanya pada Anies Baswedan. Tidak ada pada bakal calon presiden yang lain. Ini masalahnya. Dan bisa jadi nanti kalau Partai Demokrat masuk ke Koalisi Perubahan, dia akan menggerus suara-suara partai yang sekarang ada dalam Koalisi Perubahan. Bisa jadi karena dia sangat simpati dengan Anies, dan kesimpatiannya kepada Anies membuat dia mencintai Partai Demokrat. Yang dilihatnya Partai Demokrat banyak sekali penderitaannya selama ini. Mulai dari penderitaan ingin diambil alih kekuasaan ketuanya oleh penguasa KSP Muldoko. Di samping itu juga kejadian yang kemarin. Tetapi kalau sempat nanti dinilai oleh publik bahwa Partai Demokrat seperti berupaya untuk menjadi orang yang dizalimi, maka rakyat akan berbalik. Sebab rakyat tidak ingin orang ada yang terlalu membuat-buat seperti terzalimi atau dizalimi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.